Halo semuanya, apa kabar? Kita mau satu sama-sama kita sembah Tuhan ya. Yuk sama-sama yuk. Kami bersyukur Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau mendekat padamu, kami mau mendengar suaramu. Kami menyembahmu Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidupku, nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Kami nikmati ya Tuhan, ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hati saat kami menyembah-Mu. Oh ya Tuhan, damai memenuhi, oh, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup
saatku memandang wajahmu, ku temukan hidup. Ku menyembahmu ya Tuhan, ku menyembahmu ya Tuhan, memandang wajahmu, menyembahmu. Di hadiratmu kami datang untuk menyembah ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu. Oh ya Tuhan, Ramaya namaya namaya su, Hiramaya namaya nanaya namaya na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 . Jama-jama setiap kami saat kami menyembah. Hirabakaramaya namaya 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 nanaya namaya nanaya namaya namaya su, Hirarananana. Mari semuanya letakkan kedua tanganmu di hatimu. Mari sembah Tuhan, sembah pribadinya. Oh, Hiramakaramaya namaya se, Hinamaya ra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 . Kami memandang wajah-Mu, kami memandang wajah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, hanya pribadi-Mu yang kami rindukan. Oh lebih dalam kami menyembah-Mu. Iramakarabaya ramaya nananana, Hiramaya nananana namaya su, Hirabakarabakararana ya namaya 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 nananana ya nananana, Hirabakaramaya nananana. Oh, ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup saat kami ya Tuhan, saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan saat kami memandang wajah-Mu, saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami hidup di dalam Tuhan Yesus, ada sukacita, ada kekuatan baru, ada damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih kami bisa saat teduh sama-sama hari ini. Berkati pembacaan firman Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya pasti masih semangat ya mengikuti I Love My Bible, membaca Alkitab dengan berurutan. Dan hari ini kita sampai di Kejadian 35. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 29 secara bergantian. Kejadian 35. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu.
Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang daripada Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ayat 6, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya mezbah di situ, dan dinamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Ayat 9, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Ayat yang ke-11, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. 16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ayat 21, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf, Benyamin, dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Yang ke-26, dan anak-anak Silpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Luar biasa semuanya, bisa ikutin ya baca ayat per ayat. Kita mau bertumbuh lewat pembacaan Alkitab ini langsung dari bukunya, amin. Dari apa yang tadi kita baca, seru banget ya kehidupannya Yakub. Yakub, singkat cerita, ini adalah waktu setelah Yakub selesai berdamai dengan kakaknya Esau. Tapi masalah itu ternyata nggak berhenti di satu aja ya. Setelah masalah satu selesai, ada aja masalah-masalah yang lain. Tapi di sini kita lihat apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, ada satu prinsip yang kita bisa belajar dari hidupnya Yakub.
Itu kita bisa temukan di ayat yang ketiga. Kak Papa ulangi ya. Dikatakan begini, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini rahasianya, masalah boleh datang silih berganti. Kalau kata Yakub, pada masa kesesakan. Masa kesesakan itu adalah masa-masa di mana kita mengalami masalah yang membuat kita mau marah, takut, khawatir, sedih. Pokoknya hati ini jadinya gak enak. Tapi rahasianya adalah ini, ketika aku dalam masalah, apa yang aku lakukan? Ketika Yakub dalam masalah dikatakan begini, dia mau mengucap syukur kepada Allah, mau menyembah Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Artinya ketika Yakub mengalami masalah, Yakub tidak justru menjauh dari Tuhan. Tidak jadi kecewa atau menyalahkan Tuhan, tidak jadi malah males cari Tuhan, percuma berdoa. Enggak, justru ketika ada dalam kesesakan, ketika ada dalam masalah, Yakub berseru kepada Allah di dalam doa, Tuhan tolonglah aku. Tuhan, aku punya masalah ini dan itu, aku sedang ngalamin kesedihan yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan, Allah itu menjawab Yakub dalam masa kesesakannya. Demikian juga Allah akan menjawab setiap kita dengan cara apa? Memberikan kita damai sejahtera, menolong kita dengan caranya yang ajaib. Lebih baik kita berseru kepada Allah di dalam doa pada saat kita mengalami masalah. Amin. Dan yang kedua, rahasianya Yakub di sini apa? Ketika dalam masalah, Yakub selalu percaya bahwa Allah adalah Allah yang selalu menyertai. Karena itu Yakub berpesan kepada anak-anaknya, jaga hidupmu baik-baik. Ayo tinggalkan semua dewa-dewa. Kuduskanlah hidupmu. Dalam keadaan baik atau tidak baik, ada masalah atau tidak masalah, selalu punya keputusan untuk hidup benar, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Agar ketika kita ada dalam masalah, kita akan selalu yakin bahwa sekalipun kita ada di tengah masalah, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita, membela kita. Kita lihat ya, setelah kejadian ini, Yakub juga ngalamin istrinya meninggal, istri yang sangat dicintai meninggal. Anaknya berselingkuh dengan istrinya, kemudian ayahnya Yakub pun meninggal. Kesedihan demi kesedihan, masalah demi masalah bisa datang silih berganti. Tapi Yakub mengambil keputusan, ketika aku dalam masalah, aku akan berseru kepada Tuhan di dalam doa, karena Tuhan berjanji Dia akan menjawab. Dan teruslah percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai. Amin. Katakan sama-sama, ketika aku dalam masalah, aku akan berseru kepada Tuhan di dalam doa. Aku akan berseru kepada Tuhan dalam doa. Karena aku percaya Tuhan menjawab aku. Tuhan menjawab aku. Ketika aku dalam masalah, aku percaya Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menyertai. Amin. Kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan menjawab Yakub dalam masa kesesakannya dan menyertai dia di segala jalan yang dia tempuh. Kami berdoa setiap kami pun juga akan disertai oleh Tuhan. Kami berdoa saat ini kalau ada keluarga, teman-teman kami yang mengikuti saat teduh ini Tuhan, yang mengalami masalah. Kami berdoa mereka juga boleh datang mendekat kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, mereka dimampukan untuk menjaga kehidupan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah ragu-ragu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur ketika kami dalam masalah, kami tahu kami tidak pernah sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita diingatkan lagi kan kalau Tuhan selalu beserta, bukan saat happy aja, tapi ketika kita dalam masalah pun Tuhan selalu ada. Dan bukan Tuhan aja, kita juga pingin loh doakan kalian semua yang mungkin kalian ada yang sakit atau saudara ataupun teman, atau kalian lagi ada ingin hal yang didoakan, kita pingin banget doain kalian semua. Caranya gimana Kak? Di bawah link ini, di bawah YouTube ini, video ini ada link permohonan doa. Kalian bisa klik, kalian bisa isi, kalian mau didoakan apa, kita mau doakan kalian semua. Dan kita juga pengen loh
setiap anak-anak yang ikut saat teduh semua ini bisa ikut dalam CG Kids. Apa itu CG Kids? Kita punya teman-teman yang seusia kalian dan kita ingin semua itu bertumbuh bersama, mengalami Tuhan sama-sama, saling mendoakan, pasti seru. Kalau kalian mau mendaftar juga ada di bawah nih, ada nih daftar CG Kids, tinggal klik, kalian isi data di sana dan kita akan follow up kalian. Terima kasih udah ikut sama-sama di Saat Teduh hari ini ya. See you lagi Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.